Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Minggu ini kita masuki pelajaran ke-8 dengan judul Pembaptisan Menyatukan Orang Percaya. Galatia 3, 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di dalam surga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, tolonglah kami pada saat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti lebih jauh kebenaran firman, dan kami siap menerima berkat firman-Mu hari ini. Di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita sudah belajar cara pembaptisan yang benar. Hari ini atau pelajaran 8 ini pembaptisan menyatukan orang percaya. Jika kita melihat latar belakang kondisi keadaan jemaat Galatia saat itu, saudara, bisa kita lihat ya. Jemaat berbalik dari Injil lain, bukan Injil Yesus Kristus. Jemaat masih berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jemaat masih memelihara adat istiadat, baik hari, baik bulan, dan tahun-tahun tertentu. Dan keadaan jemaat mengalami hasutan dari ajaran-ajaran yang tidak seperti Injil, yaitu misalkan sunat yang dikira menyempurnakan keselamatan di dalam Yesus. Dan jemaat Galatia memulai dengan roh, dengan semangat yang betul, dengan ajaran-ajaran yang betul. Tapi setelah pengacau-pengacau itu masuk, Paulus sedih. Jemaat Galatia mau mengakhiri dengan daging. Itulah yang membuat Paulus sangat prihatin. Bisa dikatakan geram, habis akal. Bagaimana? Kamu sudah memulai dengan roh, Injil yang benar, tapi kamu mau mengakhiri dengan ajaran-ajaran yang dangkal. Mengakhiri dengan ajaran-ajaran yang penuh kedagingan. Dikatakan Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena itu mengedepankan sunat. Kalau kamu ingin diselamatkan, kurang. Kamu harus disunat. Karena itu orang-orang pengacau, bisa dikatakan orang-orang Yahudi, senantiasa menghambat, mengacau iman orang yang sudah percaya Yesus. Galatia 4 ayat 10-20, jika kita lihat, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, perhatikan, dan dapat bicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Inilah keprihatinan Rasul Paulus melihat keadaan kondisi jemaat mau berbalik dari Injil yang benar, Injil di dalam Yesus Kristus, yang sudah memberikan anugerah sempurna. Jemaat Galatia mau menambah dengan memelihara adat istiadat nenek moyang,
dengan kamu disunat itu melengkapi keselamatan kamu. Paulus geram melihat situasi kondisi jemaat seperti itu. Kan itu dia menegaskan dalam Yesus baik orang Yahudi, Yunani, hamba atau budak, orang merdeka laki-laki maupun perempuan sama di mata Kristus, sederajat. Perhatikan Galatia 3, 28, 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jemaat Galatia hal-hal yang lahiriah masih dikedepankan. Contoh sunat, memang sunat janji. Saat Abraham panggil Allah, janji bangsa yang dipilih Allah ini harus disunat. Tapi sebelum disunat, firman Tuhan sudah menegaskan Abraham dengan iman pergi meninggalkan daerah asalnya. Perhatikan di sini, Abraham dibenarkan bukan karena disunat, tapi disunat itu adalah Abraham karena sudah mengimani janji dari Allah itu. Misalkan Roma 4:12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman. Lihat, landasannya iman. Sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran itu diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita. Masa ia belum disunat? Jadi dasarnya iman, bukan sunat itu. Ya. Terus Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai persembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal karena iman. Galatia 3:27-28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi siapa yang percaya Yesus Kristus, disitulah anugerah berdasarkan karena iman, bukan semata-mata perbuatan baik kita. Oleh dalam Efesus 2 ayat 8-9, bukan karena kesalehan kita, tapi karena anugerah kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus, seperti Abraham, bukan sunatnya. Nah di sini saudara, keadaan gereja Galatia saat itu mengedepankan hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena itu Paulus menegaskan, entah kamu itu orang Yahudi, orang Yunani, hamba, orang merdeka, laki-laki atau perempuan, sama setelah kamu menerima Yesus Kristus. Kadang di era sekarang juga masih banyak, setelah orang itu menerima anugerah di dalam Yesus Kristus, hidupnya seperti keadaan gereja Galatia, masih melakukan ini, melakukan itu untuk melengkapi iman Kristen. Kalau tidak seperti ini, saya salah, saya berdosa. Memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, dikultuskan. Kalau nggak punya, dicari-cari, diupayakan. Padahal sudah sempurna anugerah di dalam Yesus Kristus, nggak perlu ditambah. Kita hanya mengucap syukur. Inilah pengenalan kita akan Yesus harus bertumbuh, sehingga kita betul-betul mengerti firman Tuhan.
Kan tuh Paulus melihat keadaan jemaat di Galatia seperti itu sangat prihatin. Perhatikan tadi. Aku ingin berkata-kata dengan kata-kata yang lain. Mungkin bisa saking geramnya Paulus di sini melihat kehidupan jemaat Galatia begitu kecewanya. Karena itu pembaptisan itu menyatukan orang percaya. Jika kita lihat Galatia 3:27-28, dalam Yesus tidak ada Yahudi, Yunani, tidak ada seorang hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Dalam Yesus ada kesamaan derajat, ada kita semua bernilai, kita semua disebut anak-anak Allah. Gender, status sosial, latar belakang di hadapan Yesus sama. Kaya, miskin, hamba, budak, laki-laki, perempuan, semuanya sama dan disebut anak-anak Allah. Dan anugerah itu sudah sempurna, gak perlu ditambah yang lain. Kan tuh saudara, Paulus bersaksi, sebab itu tidak ada lagi seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami telah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya lagi. Itu kesaksian Paulus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, sudah hidup lamanya. Warisan adat istiadat lama Tuhan sudah sempurnakan, dan itu layak kita syukuri. Juga kesaksiannya saat di hadapan gereja Filipi dikatakan, tetapi apa yang dahulu keuntungan bagiku melakukan adat istiadat nenek moyangnya, setelah mengenal Kristus apa? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dikatakan, oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus terkungkung oleh hukum Taurat, oleh adat istiadat Yahudi. Tapi setelah mengenal Kristus, setelah percaya Kristus, semuanya itu dianggap sampah. Mari saudara, pembaptisan menyatukan orang-orang percaya. Pembaptisan dalam nama Yesus Kristus artinya kita sudah mengikrarkan, kita sudah percaya Yesus Kristus. Berarti dalam Yesus tidak ada itu orang Yahudi, orang Yunani, hamba, budak, laki-laki, perempuan. Status kita di hadapan Kristus ada kesamaan derajat. Kita sama-sama bernilai. Semua disebut anak-anak Allah. Itu suatu anugerah. Karena itu Galatia 3:27-28. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal inilah tidak ada orang Yahudi, Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak ada laki-laki, perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur. Pembaptisan menyatukan orang percaya. Karena saat orang percaya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, kita minum dari roh yang sama. Entah latar belakang apa, status apa, kondisi apa, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang sudah menjamin keselamatan kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Satukan Kami. Karena kita semua dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita minum dari roh. Satukan kami.
Ya Tuhanku, ajari kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Oh Yesus, satukanlah kami. Walaupun kami dipisahkan lautan luas, walaupun kami berbeda suku bangsa, namun Kau telah menyatukan kami semuanya karena kasih-Mu. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa, membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Marilah kita saling bergandeng tangan, sehati sejiwa, membangun gerejanya. Meski tantangan harus kita hadapi, kita maju untuk menang. Kita maju untuk menang. Kita maju untuk menang. Pembaptisan menyatukan orang percaya. Mari saudara, kita mempunyai roh yang sama, tujuan yang sama. Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk memuliakan namanya, untuk kita bisa berkarya bagi namanya, melalui profesi kita, melalui kemampuan kita, talenta kita, dari latar belakang apapun Anda, status sosial apapun, kita mensyukuri kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk kemuliaannya. Karena itu pembaptisan menyatukan orang percaya, dan tujuan yang sama, visi yang sama, dan beritakan Injil bersama-sama. Itu tantangan, kesulitan, mari Roh Kudus ada di dalam diri kita dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kebaikan, lawatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami Engkau baptis dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami Engkau panggil sehingga hidup kami terus bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari latar belakang apapun kami, status sosial apapun, Tuhan memanggil kami sehingga diri kami yang sudah Engkau jamin, Engkau selamatkan ini, kami semakin menjadi saksi karya-Mu. Boleh kami beritakan. Berkati kami yang sudah belajar firman-Mu hari ini, di dalam nama Yesus Kristus yang persembahkan doa ini.